Amerika tahun 50-an, tepatnya di California. Seorang penulis skenario film bernama Peter Appleton sedang menghadiri rapat dengan pemilik studio film. Peter hanya diam mendengarkan tanpa sanggup menggubris pendapat pemilik studio tentang bagaimana cara mengakhiri adegan film dengan menarik. Bahkan ketika ditanya pendapatnya, Peter hanya bisa berkata bahwa ide mereka sangat menarik. Malamnya di bioskop yang berada di Hollywood, Peter bersiap-siap untuk memasuki bioskop karena salah satu film yang akan tayang adalah film karyanya. Film itu berjudul Saint Pirates of the Sahara. Ia sangat bangga dengan hasil karyanya itu. Sebelum film dimulai, di layar bioskop tersiar sebuah video propaganda pemerintah yang berisi bahaya ancaman para komunis yang ada di Amerika. Dan pemerintah sedang berusaha menangkap para komunis itu. Di bangku penonton, Peter bersebelahan dengan pacarnya, yang juga merupakan aktris pemeran dalam film karya Peter yang sedang tayang. Cerita berlanjut, Peter baru tiba di studio dan mendapati ruangan studio kosong, tidak ada orang, hanya ada seorang karyawan di sana. Peter meminta karyawan itu untuk memberikan naskah film yang belum ia selesaikan. Namun karyawan tersebut terlihat takut pada Peter dan pergi menghindarinya. Di luar studio, Peter bertemu dengan penasehat hukum studio dan salah seorang rekan kerjanya. Mereka memberi kabar bahwa Peter sedang dicari-cari oleh polisi. Hal ini dikarenakan Peter dicurigai oleh pemerintah adalah seorang komunis. Sebab ternyata ketika kuliah, Peter pernah menghadiri acara orang-orang komunis. Tapi Peter mengatakan bahwa ia ke sana hanya untuk menemui gebetannya ketika kuliah dulu. Atas apa yang terjadi ini, hidup Peter seolah hancur. Kontrak kerjanya untuk studio juga telah diputus begitu saja. Film barunya ditunda untuk dibuat. Studio film tidak mau berurusan dengan Peter karena masalah komunis yang menimpanya. Peter mengemasi barang-barangnya dari studio, lalu malam itu ke kafe dan minum sampai mabuk. Ternyata ia juga telah diputuskan oleh pacarnya. Setelahnya, Peter yang mabuk berat pergi dengan mengendarai mobilnya tanpa tahu tujuan yang pasti. Di tengah-tengah jembatan, Peter dikagetkan dengan seekor tupai besar. Karena kaget, ia menghindar dan menerobos pembatas jembatan. Mobilnya nyaris saja jatuh. Hujan lebat membuat jembatan menjadi licin dan mobil Peter beserta dirinya pun jatuh ke sungai. Peter berhasil keluar dari mobilnya. Namun karena arus sungai yang deras membuat Peter terbawa arus dan kepalanya terbentur di tiang jembatan. Keesokan paginya di tepi pantai, Peter ditemukan oleh pria tua bernama Yanto. Peter kelihatan bingung dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Pak Yanto berkata bahwa ia merasa tidak asing dengan wajah Peter. Tibalah mereka di kota Lawson, sebuah kota kecil yang indah dan sejuk dengan sedikit penduduk. Kota itu pernah mengirimkan 62 orang pemuda terbaiknya untuk ikut berperang. Dan presiden juga memberikan mereka sebuah patung penghargaan perang. Namun patung itu tidak pernah dipajang. Pak Yanto membawa Peter makan di restoran dengan harapan agar bisa berjumpa dengan seorang dokter bernama Stanton. Pelayan restoran yang bernama Maisaroh terkejut dengan kondisi Peter. Maisaroh lalu memberikan makanan untuk pelanggan lain yang bernama Harry kepada Peter. Peter kelihatan sangat kelaparan. Maisaroh juga merasa tidak asing dengan wajah Peter. Akhirnya Dr. Stanton datang ke restoran. Dr. Stanton terkejut dengan kondisi Peter dan membawa Peter berobat ke kliniknya. Saat mereka keluar dari restoran, Harry yang tadinya belum melihat wajah Peter terlihat sangat terkejut ketika melihat wajah Peter. Peter diperiksa oleh Dr. Stanton di kliniknya dan mengatakan bahwa Peter telah mengalami hilang ingatan. Setelah memeriksa Peter, Dr. Stanton juga berkata ia merasa tidak asing dengan wajah Peter. Semua orang juga berkata demikian. Well, your face really does seem familiar. Wish I could say the same thing. Di dalam klinik, Sheriff memeriksa Peter yang tak mengingat apapun. Peter tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan, ia juga tidak tahu siapa namanya. Sheriff meminta Harry untuk masuk ke ruangan bertemu dengan Peter. Dengan mata yang telah basah, Harry berkata, "Kau adalah anakku, Luke. Ternyata kau masih hidup."
Semua yang ada di dalam ruangan itu tampak terdiam. Tentu saja Harry beranggapan demikian. Wajah Peter sangat mirip dengan wajah Luke. Dan karena mulai dari sini semua orang memanggil Peter dengan nama Luke, maka kami juga akan memanggilnya dengan Luke. Harry lalu membawa Luke pulang bersamanya. Harry tinggal di sebuah bioskop bernama The Majestic. Bioskop itu terlihat sangat tidak terawat dan berantakan. Luke ternyata sudah hilang selama 9 tahun lebih sejak dikirim berperang. Harry memperlihatkan kepada Luke foto-foto saat ia masih kecil, berharap Luke dapat sedikit mengingat tentang masa lalunya. Luke bertanya, kenapa Harry menutup The Majestic? Harry menutup The Majestic setelah perang karena orang-orang sudah tidak berminat untuk menonton film di bioskop. Setelah sebentar mengobrol, Luke tertidur di atas sofa. Lalu Harry mengunci pintu dan menurunkan tanda jasa anaknya yang tertempel di pintu. Harry menangis bahagia karena anak satu-satunya yang ia sayangi ternyata masih hidup dan sudah kembali ke rumahnya. Setelah tertidur, Luke dibangunkan oleh Harry dan memperkenalkannya kepada para staf yang pernah bekerja di bioskop The Majestic. B6 si penjual permen, Pak Hendro si penjaga pintu dan tukang servis. Mereka berencana untuk membuka kembali bioskop The Majestic. Harry berusaha meyakinkan Luke bahwa memperbaiki bioskop merupakan hal yang mudah. Namun Luke beranggapan itu mustahil, karena semua barang-barang yang ada di sana sudah hancur berantakan. I think you love the Majestic even more than I did. You've got to remember that. You've got to. I don't. Luke alias Peter masih bingung dengan apa yang terjadi padanya. Harry lalu membawa Luke ke pemakaman pahlawan. Banyak teman-teman Luke ketika kecil juga telah terkubur di situ. Dan juga ada sebuah kuburan seorang pria muda dengan kisah kepahlawanan yang heroik yang menjadi kebanggaan kota Lawson. Seorang pria hebat yang dianggap gugur dalam perang bersama teman-temannya yang lain, yaitu Albert Lucas Trimble tapi biasa dipanggil Luke. Ia adalah putra Harry. Dan mendengar penuturan Harry itu membuat Peter sedikit yakin akan jati dirinya adalah Luke. It sure is good to see you again. Luke, this is Ernie Cole, our mayor. Di stasiun kereta, Dr. Stanton sedang menunggu kedatangan putrinya Edel. Edel telah lulus dari sekolah pengacara. Di restoran, penduduk kota Lawson bahkan wali kotanya berkumpul untuk melihat Luke yang sudah kembali. Mereka terlihat bahagia dengan keberadaan Luke. Luke juga bertemu dengan Bob yang dulu pernah sama-sama dengannya ikut bertempur di medan perang. Bob kehilangan tangan kanannya selama berperang. Harry menceritakan bahwa mereka akan membuka kembali bioskop The Majestic. Orang-orang sangat senang dan mendukung ide Harry. Lalu wali kota memutuskan untuk membuat acara penyambutan kembalinya Luke pada malam minggu. Setelah itu, Dr. Stanton datang ke restoran bersama Edel. Edel terkejut melihat siapa yang ia lihat di restoran. Ternyata, Luke adalah kekasih Edel dan juga sudah berteman sejak kecil. Luke dan Edel berbincang-bincang di luar restoran. Namun lucunya, di belakang mereka, para penduduk kota ternyata mengikuti. Edel pun meminta warga kota untuk pulang karena mereka ingin mengobrol berduaan saja. Hari itu, Luke dan Edel pun menghabiskan hari bersama. Mereka mengunjungi banyak tempat, saling berbicara banyak hal penuh canda dan tawa. Semua itu untuk memulihkan kembali ingatan Luke yang telah hilang. Edel lalu membawa Luke ke mercusuar yang selalu mereka kunjungi waktu kecil. Tempat itu sangat istimewa karena mereka pertama kali berciuman di sana pada umur 14 tahun. Mereka berpacaran sedari kecil, dan mereka telah bertunangan sebelum Luke pergi berperang. Hey, it still works. Luke kembali ke bioskop. Ia mendengar suara musik dari bawah. Luke menemukan Pak Hendro di sana. Pak Hendro berkata ia akan mulai tinggal di ruang bawah itu dan bertanya kapan akan dibelikan jam baru supaya ia bisa tepat waktu untuk memulai pertunjukan. Scene berganti ke California, di sebuah ruangan di kantor pemerintahan. Seorang komite bernama Mulyadi sedang dikunjungi oleh 2 polisi federal. Mereka sedang membahas naskah film Peter si terduga komunis. Mulyadi dengan cocok loginya berkata, naskah itu penuh dengan propaganda komunis.
Ia curiga Peter merupakan seorang petinggi komunis, lalu memerintahkan kedua polisi federal itu untuk menangkap Peter hidup atau mati. Sabtu malam, Luke menjemput Edel untuk pergi ke pesta perayaan kembalinya Luke. Semua orang di kota sudah berkumpul di perayaan itu. Mereka menyambut dengan gembira kehadiran Luke di sana. Orang-orang meminta agar Luke dan Edel menari di atas panggung. Di panggung, Luke melihat Bob sedang diajak untuk berdansa oleh Maesaroh. Namun, Bob menolaknya. Dr. Stanton dan Harry begitu bahagia melihat anak-anak mereka bisa kembali bersama. Namun, dokter masih bingung kemana saja Luke selama 9 tahun menghilang. Ia takut mungkin saja Luke sudah mempunyai kehidupan yang baru atau sudah berkeluarga. Harry tidak peduli. Ia sudah merasa bahagia ketika anaknya kembali bersamanya. Wali kota memberikan sedikit pidato. Ia berkata penduduk Lawson sudah banyak memberikan pengorbanan nyawa untuk membela negara. Anak-anak Lawson sudah berjuang mengorbankan nyawa dalam perang dan di saat Luke kembali, itu merupakan sebuah keajaiban karena dapat melihat salah satu putra terbaik Lawson kembali dengan selamat. Ernie mempersilahkan Binem untuk berpidato. Binem sepanjang hidupnya sudah lama mengajar musik klasik di kota Lawson dan salah satu murid terbaiknya adalah Luke. Binem pun meminta Luke untuk bermain piano di depan orang-orang. Luke terkejut karena merasa ia tidak bisa bermain piano. Binem membimbingnya memainkan nada yang pernah Luke kuasai. Namun, Luke secara tak sengaja malah memainkan nada musik modern. Orang-orang berdansa dengan permainan piano Luke. Binem kesal karena ia tidak pernah mengajarkan Luke bermain piano seperti itu. Tiba-tiba, Pak Hendro berteriak bahwa ia yang mengajari Luke bermain piano seperti itu. Perayaan selesai dan Luke menemani Edel pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Luke bertemu dengan Bob. Ternyata, Bob tak yakin kalau pria yang ada di hadapannya itu adalah Luke dan memperingati untuk jangan membuat kegaduhan di kota Lawson. Luke lalu mengungkit tentang Bob yang menolak ajakan dansa Maesaroh. Seketika, Bob langsung memukul Luke hingga terjatuh. Sesampainya Luke ke bioskop, Luke melihat Pak Hendro sedang menonton film. Harry rupanya berhasil memperbaiki layar bioskop. Luke lalu menjumpai Harry di ruang proyektor. Harry bercerita bahwa film yang sedang diputar itu adalah film pertama yang diputar di bioskop The Majestic. Luke memanggil Harry dengan panggilan ayah untuk pertama kalinya. Harry terkejut dan sangat bahagia mendengar kata-kata itu. Pagi harinya, Luke membangunkan Harry lebih awal. Luke akhirnya bersedia untuk bersama-sama membuka kembali The Majestic. Mereka menemukan banyak sekali barang-barang yang rusak. Luke pun mendatangi balai kota untuk meminta bantuan kepada wali kota dan penduduk sekitar. Luke meminta izin kepada wali kota untuk meminta bahan-bahan bangunan dari rumah-rumah penduduk sekitar untuk memperbaiki The Majestic. Wali kota yang baik hati itu pun mengizinkannya. Akhirnya, Luke dengan dibantu oleh penduduk kota mulai memperbaiki bioskop The Majestic. Semua orang bergotong royong dengan bahagia. Di lain tempat, polisi federal menemukan mobil yang dikendarai Peter di tepi pantai. Mobil itu terbawa arus sungai dan terdampar sampai ke tepi pantai. Kembali ke Luke. Luke dan penduduk kota akhirnya berhasil menyelesaikan perbaikan bioskop The Majestic. Setelah patung penghormatan selesai dipasang, keesokan harinya, penduduk berkumpul di balai kota untuk memberikan penghormatan kepada pejuang-pejuang perang yang berasal dari kota Lawson. Malam pembukaan akhirnya tiba. Harry, Peter, dan Edel berkumpul di depan pintu. Mereka menunggu Pak Hendro untuk memberikannya hadiah, yaitu jam saku seperti yang Pak Hendro inginkan. Di luar pintu, ternyata penduduk kota sudah mengantri untuk memasuki bioskop The Majestic. Hal itu membuat Harry dan Luke sangat senang. Luke lalu mulai bertugas untuk memberikan karcis kepada orang-orang. Di akhir barisan, terlihat Bob bersama Maesaroh juga datang. Bioskop sedang menayangkan film The Day the Earth Stood Still. Di belakang layar, Luke yang sedang menyapu dihampiri oleh Edel. Edel memberitahukan bahwa ia telah lulus ujian pengacara. Luke memberikannya selamat dan menciumnya. Beberapa waktu kemudian, bioskop menayangkan film karya Peter, Saint Pirates of the Sahara. Luke menonton dari atas bioskop dan merasa tidak asing dengan film itu.
Ia juga hafal dengan dialog masing-masing karakter. Hingga akhirnya ia terkejut. Semua ingatannya telah kembali. Ia juga sadar bahwa film yang sedang tayang adalah film karyanya sendiri. Dan dia bukanlah Luke, melainkan Peter. Di ruang proyektor, Harry tiba-tiba terjatuh. Pak Hendro memanggil Luke untuk sama-sama melihat keadaan Harry. Harry sudah tergeletak di atas lantai. I miss the damn real change. It's all right. Mereka membawa Harry ke kamarnya. Harry mengalami serangan jantung, paru-parunya dipenuhi cairan dan seluruh tubuhnya lumpuh. Dr. Stanton berkata waktunya tidak lama lagi. Luke menemani Harry di saat-saat terakhirnya. Harry berkata agar Luke tidak usah khawatir. Meski ia akan segera pergi, tapi Harry senang mengetahui anaknya masih hidup. Luke berusaha untuk memberitahukan Harry bahwa ia bukanlah Luke yang asli. Namun melihat wajah Harry, ia tidak tega untuk mengatakannya. Harry berkata, "Aku sangat menyayangimu, Nak." Lalu Luke menjawab, "Aku juga menyayangimu, Ayah." Mendengar itu, Harry meninggal dengan keadaan tenang. Beberapa hari kemudian, seluruh penduduk kota menghadiri pemakaman Harry. Setelah pemakaman selesai, Luke membawa Edel ke balai kota, dan ia mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa ingatannya telah kembali, dan ia sebenarnya bukanlah Luke. Edel terkejut mendengar hal itu. Tetapi dari awal, ternyata Edel juga sudah curiga. Edel hanya berharap bahwa Luke benar-benar kembali. Edel berkata ia bahkan sudah mencintainya, meski ia tahu dia bukan Luke. Dan dari sini, kami akan kembali menyebut karakter utama kita ini dengan nama Peter. Beberapa saat setelah itu, Peter didatangi oleh segerombolan polisi federal yang akan menangkapnya. Polisi mengatakan bahwa dia bukan Luke Trimble, dan polisi memintanya untuk bersaksi di depan komite pemerintah perihal masalah konspirasi komunis. Setelah Peter diinterogasi di kantor Sheriff Lawson, ia keluar dan melihat penduduk kota telah menunggunya. Penduduk kota terlihat sangat kecewa mengetahui orang yang selama ini mereka anggap Luke ternyata adalah orang lain. Peter lalu pulang ke bioskop ditemani rekan kerjanya dulu. Peter menyuruh Pak Hendro dan Binem untuk pulang ke rumah. Rekan kerjanya itu mengatakan sudah berbicara dengan polisi, dan polisi ingin Peter menyebutkan beberapa nama anggota komunis. Peter juga harus mengakui bahwa ia pernah menjadi anggota komunis, tetapi sudah keluar, sebagai syarat untuk membebaskannya dari tuduhan. Bahkan, polisi sudah menyiapkan nama-nama orang yang harus Peter sebutkan sebagai anggota komunis. Peter tidak ingin dipaksa mengakui dirinya komunis, namun rekannya itu menyarankan Peter berbohong saja agar ia bisa langsung dibebaskan. Di dalam ruangan bioskop, Pak Hendro mendatangi Peter. Peter mengatakan ia bukan Luke, dan ia akan meninggalkan kota besok pagi. Pak Hendro ternyata sudah tahu hal itu sejak lama. Ia sadar sejak Peter bermain piano di acara penyambutan. Harry would have wanted you to keep this place going. You're gonna need those. Keesokan pagi, Peter bersiap-siap untuk pergi. Sebelum pergi, ia berencana untuk meletakkan medali yang pernah diberikan oleh Harry ke kuburan Luke. Di kuburan, Peter bertemu dengan Edel. Peter meminta maaf dengan kejadian yang telah terjadi. Edel memaafkannya. Mereka mulai berbincang kembali. Peter bercerita kepada Edel bahwa ia akan mengaku di hadapan komite bahwa ia adalah anggota komunis agar bisa dibebaskan. Edel berkata, ini adalah negara bebas. Semua orang bisa menjadi apa saja yang mereka mau, dan Peter berhak untuk jujur. Namun, Peter tidak ingin melawan pemerintah. Jika ia tidak mengaku, ia akan dimasukkan ke penjara. Edel menyarankan Peter untuk membela diri seperti yang pernah Luke lakukan. Lalu Peter berkata, ia bukan Luke dan ia tidak punya keberanian seperti Luke. Edel kembali kecewa karena mendengar perkataan Peter. Wow. I really did have you two confused. Dr. Stanton menemui Peter yang akan pergi dan memberikan sebuah amplop yang dititipkan oleh Edel. Di kereta, Peter membuka amplop itu yang berisikan buku undang-undang negara. Di dalamnya terselip sebuah surat dari almarhum Luke untuk Edel. Surat itu adalah surat terakhir dari Luke yang berisi permintaan maaf Luke jika ia tidak bisa pulang saat berperang. Peter tertegun membaca surat itu. Peter akhirnya menghadiri persidangan komite.
Ruangan itu penuh dengan wartawan yang ingin mendengarkan pernyataan Peter. Semua TV menyiarkan persidangan itu, dan seluruh warga kota Lawson juga menonton dan mendengarkannya secara langsung. Sebelum membacakan pernyataannya, komite terlebih dahulu memberikan pertanyaan seputar keterlibatan Peter di dunia komunis. Juri komite membeberkan bahwa selama beberapa bulan ini Peter telah menyamar sebagai Luke Trimble untuk menghindari dari kepolisian. Peter berkata ia tidak menyamar, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkannya kehilangan ingatan. Semua orang tertawa mendengar perkataan Peter. Juri memberikan bukti kehadiran Peter dalam sebuah perkumpulan klub yang menganut komunisme. Peter menjelaskan, ia menghadiri acara itu hanya untuk menemani wanita gebetannya bernama Lucille Armstrong. Ia bahkan tidak tahu itu adalah perkumpulan komunis. They'll eat him alive. Yes, they will. Lalu, komite mempersilahkan Peter membacakan pernyataannya. Peter terbata-bata mengeja kata-kata dalam pernyataan itu. Pengacaranya langsung membisikkan untuk membaca pernyataan itu, atau ia akan langsung dipenjara. Peter lalu meminta izin untuk berbicara sebentar. Ia mengatakan selama ini ia adalah seorang yang pengecut. Ia tidak memiliki keberanian seperti Luke Trimble. Dan jika Luke berdiri di sini, ia pasti akan sangat sedih mengetahui negara yang ia bela mati-matian dalam perang menjadi seperti ini. Juri komite sangat marah dan mengatakan Peter sudah menghina persidangan. Lalu Peter membacakan undang-undang tentang hak berpendapat yang ia anggap tidak dihiraukan oleh komite. Let him talk. He's just hanging himself. It's the most important part of the contract every citizen has with this country. Penduduk Lawson yang mendengarkan merasa terharu dan kagum dengan keberanian Peter di persidangan itu. Setelah itu, Peter meninggalkan persidangan dan orang-orang memberikannya tepuk tangan. People like Luke Trimble and all the sons of Lawson, California. Di dalam mobil, pengacara Peter menjelaskan apa yang sudah terjadi. Salah seorang komite mendatanginya dan mengatakan Peter sudah memberikan sebuah nama. Tanpa Peter sadari, ia telah memberikan nama Lucille Armstrong sebagai anggota komunis. Mendengar itu, Peter terkejut dan khawatir karena ia mungkin telah menghancurkan hidup mantan gebetannya itu. Pengacaranya lalu mengatakan bahwa Lucille Armstrong telah berganti identitas, dan setelah berganti identitas, ialah yang mengadukan Peter pada pemerintah. Congratulations, Pete. You got your life back. Setelah itu, Peter pergi ke stasiun telegram untuk menulis sebuah pesan kepada Edel. Peter mengatakan ia akan kembali ke kota Lawson untuk mengembalikan buku dan surat yang Edel berikan. Dan jika Edel tidak ada di stasiun kereta ketika ia tiba, ia akan langsung pergi dan meninggalkan buku itu kepada penjaga stasiun, dan tidak akan pernah kembali lagi. Sesampainya Peter di stasiun Lawson, alangkah terkejutnya ia melihat di stasiun dipenuhi orang-orang yang menyambut kedatangannya. Warga kota menyambutnya, memeluknya dengan penuh kebanggaan. Bahkan Bob juga datang untuk menyambutnya. Peter bertemu dengan Edel, lalu mereka pun berciuman. Singkat cerita, Peter kembali menjalankan bioskop The Majestic dan memutuskan tinggal di kota Lawson. Peter dan Edel akhirnya menikah dan dikaruniai satu orang anak. Dan dengan begitu, film pun tamat. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Asger Holm. Sebelumnya ia merupakan anggota polisi yang bertugas untuk berpatroli menjaga keamanan. Namun tak tahu sebab pastinya, kini ia dihukum menjadi operator kepolisian atau lebih tepatnya menjaga telepon darurat atas nama kepolisian. Seperti saat ini, Asger mendapat telepon orang mabuk yang tiba-tiba marah kepada Asger. Ternyata orang itu adalah teman Asger yang bernama Nikolai. Ia menghubungi operator kepolisian dan meminta untuk didatangkan ambulans karena ia merasa pusing. Tetapi Asger yang mengetahui sifat asli temannya itu malah menolak untuk mendatangkan ambulans karena Asger tahu bahwa temannya itu hanya kebanyakan minum alkohol. Tidak hanya itu, Asger juga mendapat telepon dari seseorang yang jatuh dari sepeda, orang yang lagi kecewa, dan ada juga orang yang sedang diganggu orang gila. Hal itulah yang membuat Asger tidak nyaman dengan posisi barunya saat ini, karena ia merasa lebih nyaman dan leluasa apabila menjadi anggota lapangan.
Karena Asger selalu mendapat telepon dari orang-orang aneh, ia jadi lebih sering marah hingga membuat teman sebelah mejanya terganggu. Tetapi bukan hanya teman sebelah mejanya, ternyata teman-teman sekantor Asger juga tidak menyukainya akibat sifatnya yang sering marah-marah sendiri. Namun Asger tidak memungkiri sifat pemarahnya itu. Ia juga selalu meminta maaf kepada teman sebelah mejanya akibat sifat pemarahnya itu. Hingga pada suatu ketika, Asger mendapat telepon dari seorang wanita yang seolah-olah sedang berbicara kepada anaknya. Asger mencoba untuk menyapa wanita itu dan menanyakan apa kendalanya, namun tak kunjung dapat jawaban yang tepat dari wanita itu. Dan pada saat Asger hendak menutup teleponnya, ia mendengar suara seorang lelaki yang seperti sedang mengancam wanita tersebut. Hal itu membuat Asger memahami situasi yang dialami wanita itu. Ia memberikan pertanyaan dengan jawaban yes or no agar wanita itu dapat menjawab pertanyaan dari Asger tanpa membuat kecurigaan kepada lelaki yang sedang mengancamnya. Wanita itu mengatakan kepada Asger bahwa ia sedang diculik menggunakan van putih. Ia pun menangis hingga selang beberapa menit, telepon pun terputus. Asger segera melacak data wanita itu dari riwayat panggilan dan terdeteksi wanita tersebut bernama Iben Stergaard. Dan ia juga mendapat posisi akhir wanita tersebut. Asger segera menghubungi operator polisi patroli agar mengirim anggota patroli untuk mengejar mobil yang ditumpangi Iben. Tak lama, anggota patroli mengabarkan telah menemukan sebuah van putih yang terparkir di pinggir jalan. Namun ketika anggota mendekat, ternyata itu bukan van putih yang ditumpangi Iben. Anggota patroli kesusahan untuk mencari van putih yang ditumpangi Iben karena minimnya data yang diberikan oleh Asger dan keadaan di luar juga sangat gelap. Asger mencoba membuka kembali data Iben dari riwayat panggilan dan ia menemukan nomor telepon rumah Iben dan alamatnya. Asger segera menelpon rumah Iben dan yang menjawab telepon tersebut adalah anak Iben yang bernama Matilda, berusia 6 tahun. Matilda menceritakan bahwa ayah dan ibunya telah lama berpisah dan ia memberitahu ayahnya yang bernama Michael Berg tidak tinggal bersama mereka lagi. Matilda, du skal ikke græde, det skal nok gå, ikke? Matilda juga menangis, menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu ayahnya datang ke rumah lalu memasuki kamar Oliver adiknya yang masih bayi dan berteriak di sana. Ayahnya juga bertengkar dengan ibunya, lalu menjambak rambut ibunya dan mengambil sebuah pisau. Setelah itu membawa ibunya pergi. Matilda tidak tahu mereka pergi kemana, tapi ia sangat takut ibunya akan dibunuh oleh ayahnya. Kini Matilda yang malang itu hanya tinggal berdua di rumah dengan adiknya yang masih bayi. Mengetahui hal itu, Asger mencoba menenangkan Matilda. Ia meminta Matilda untuk ke kamar Oliver dan menjaga adiknya yang masih bayi itu. Namun Matilda menolak karena sang ayah menyuruh Matilda diam di kamarnya. Tetapi Asger berhasil membujuknya dan mengatakan bahwa ia akan mengirim anggota polisi ke rumah Matilda untuk menemani mereka. Matilda tak berhenti menangis, ia masih mengkhawatirkan kondisi ibunya. Asger yang berupaya menenangkannya mengatakan bahwa ibunya akan baik-baik saja dan Asger juga berjanji akan membawa ibunya pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Setelah Matilda merasa sedikit tenang, Asger mematikan teleponnya agar ia dapat melanjutkan pencarian Iben. Berkat nama lengkap yang diberitahu oleh Matilda, Asger dapat dengan cepat melacak tentang Michael Berg yang ternyata memiliki catatan kepolisian. Asger juga meminta kepada polisi patroli agar mengirim 2 anggota ke rumah Iben untuk menjaga Matilda dan adiknya. Shift malam telah tiba dan Asger seharusnya sudah pulang karena jam kerjanya telah selesai. Namun Asger malah berpindah ke monitor lain guna untuk memantau perkembangan kasus Iben sebab Asger telah berjanji kepada Matilda bahwa ia akan menyelamatkan ibunya. Kini Asger mencoba menghubungi salah satu rekan kerjanya di lapangan agar membantunya turun ke lapangan untuk menangani kasus Iben. Namun alih-alih membantu, rekan kerjanya malah memarahinya dan mengatakan itu bukan tugas Asger, karena Asger kini bukan lagi anggota lapangan. Setelah mendapat penolakan dari rekan kerjanya, Asger menghubungi operator polisi patroli untuk menanyakan perkembangan kasus Iben. Namun operator polisi patroli itu malah memarahi Asger karena terlalu sering menelpon hanya untuk menanyakan kasus Iben.
Karena berkali-kali mendapat penolakan, Asger pun merasa kesal dan marah-marah hingga membuat rekan kerjanya yang lain melihatnya dengan aneh. Singkat cerita, Asger mendapat telepon dari anggota polisi yang bertugas untuk ke rumah Iben. Anggota polisi itu mengonfirmasikan bahwa mereka menemukan Matilda telah berlumuran darah. Sontak Asger terkejut mendengar hal itu. Ia langsung meminta 2 anggota polisi itu untuk mengecek keadaan Oliver di kamarnya. Dan benar saja, Oliver telah tewas dengan sadis dalam kondisi perut terbelah dan darah berserakan di mana-mana. Asger terkejut mendengar berita yang disampaikan oleh 2 polisi itu. Asger menyesal dan merasa bersalah karena meminta Matilda untuk menemui adiknya di kamar. Karena hal itu, ia membuat bocah 6 tahun menyaksikan mayat adiknya yang mengenaskan. Asger tidak dapat membayangkan bagaimana mental Matilda saat ini. Asger mencoba untuk menghubungi nomor telepon Michael dan terhubung. Asger meminta Michael menyerah dan memberitahu lokasinya saat ini agar Asger mendatangkan anggota ke sana. Namun Michael malah menyatakan bahwa dirinya adalah korban dan tidak bersedia untuk menyerahkan diri. Sontak hal itu membuat Asger marah dan memaki Michael hingga Michael menutup teleponnya. Asger kemudian menelpon partner kerjanya yang bernama Rashid untuk membantunya mencari tahu keberadaan Michael dan Iben. Asger meminta Rashid untuk membobol rumah Michael dan menemukan bukti yang dapat menunjukkan keberadaan Michael saat ini. Kemudian Asger kembali mencoba menghubungi nomor Iben dan tak disangka, telepon itu terhubung. Asger meminta Iben untuk mengikuti instruksi yang diberinya agar bisa keluar dari van putih itu. Pertama, Asger meminta Iben untuk mengenakan sabuk pengaman. Lalu Asger menyuruh Iben untuk menarik rem tangan sekuat yang ia bisa. Dan telepon pun terputus. Beberapa waktu kemudian, Iben kembali menelpon. Ia menangis dan mengatakan bahwa ia tidak berhasil keluar dari van itu. Iben mengatakan bahwa kini ia tidak bisa melihat apa-apa karena ia dipindahkan ke dalam bagasi mobil. Karena mengetahui kondisi itu, Asger meminta Iben untuk mencari suatu barang di bagasi itu. Iben mencoba meraba di sekitarnya, dan ia mengatakan ada sebongkah batu di dekatnya. Asger pun mulai memberitahu rencana kedua kepada Iben. Ia menyuruh Iben untuk mengambil salah satu batu dari bongkahan itu, dan apabila mobil itu berhenti, Asger meminta Iben untuk memukul kepala Michael dengan batu itu. Dan benar saja, saat mobil itu berhenti, Iben pun melakukan semua yang diperintahkan Asger, dan akhirnya Iben pun dapat melarikan diri dari mobil itu. Setelah berhasil kabur, Iben kembali menghubungi Asger dan menanyakan perihal ular yang ada di perut Oliver. Asger yang merasa heran akan pertanyaan itu, kemudian berusaha bertanya apa yang telah Iben lakukan kepada Oliver, dan Iben mengatakan bahwa ada ular di perut Oliver yang selalu membuatnya menangis. Karena hal itu, Iben berniat mengeluarkan ular itu dari perut Oliver agar ia dapat tertidur lagi. Dan sontak, hal itu membuat Asger terkejut. Ternyata yang membunuh Oliver bukanlah Michael, melainkan Iben. Di saat yang bersamaan, Asger juga mendapat panggilan dari Rashid. Dan Rashid mengatakan bahwa ia menemukan beberapa berkas dari rumah Michael. Dan salah satu berkas itu adalah surat dari rumah sakit jiwa yang menyatakan bahwa Iben adalah pasien dengan gangguan kejiwaan. Kini Asger sadar bahwa Iben yang ia tolong adalah seseorang dengan gangguan kejiwaan yang telah membunuh anaknya. Dan Asger juga baru menyadari bahwa Michael bukan menculik Iben, tetapi ingin membawa Iben ke rumah sakit jiwa. Asger putus asa dan menyesali kesalahannya itu. Di lain cerita, ternyata Asger mendapat hukuman menjadi operator kepolisian karena ia telah menembak gadis remaja 19 tahun saat menjadi petugas lapangan. Dan selama menunggu sidang keputusan, Asger ditempatkan di belakang meja operator. Teman-teman kerja Asger juga akan bersaksi di persidangan nanti bahwa Asger tidak bersalah dalam kejadian itu, agar Asger tidak dikenai sanksi dan dapat kembali ke posisi awalnya. Kembali ke cerita, karena merasa bersalah, Asger mencoba menghubungi Michael dan menanyakan di mana Iben. Tetapi Michael malah marah-marah dan mengatakan bahwa Iben kabur. Asger mencoba bertanya, kenapa Michael tidak meminta bantuan pihak rumah sakit untuk membawa Iben. Dan dengan menangis, Michael mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau membantu mereka. Ia telah mencoba meminta bantuan rumah sakit, pemerintah, polisi, dan pengacara. Namun tak satu pun yang bersedia membantu.
Asger mengatakan bahwa Michael hanya salah paham karena mereka sebagai pihak kepolisian akan selalu membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Namun Michael tidak mendengarkan penjelasan Asger, ia malah terus menangis. Michael juga menyesali perbuatan istrinya yang sakit jiwa itu, hingga membuatnya kehilangan salah satu anaknya. Dan kini ia akan kembali ke rumah untuk menjaga Matilda. Kini Asger sangat menyesal karena telah membantu Iben kabur. Scene berganti, Iben kembali menelpon ke operator lain, tetapi ia mengatakan hanya ingin berbicara kepada Asger. Di saat Asger mencoba berbicara kepada Iben, ia justru kembali menanyakan tentang keadaan anaknya Oliver. Dan dengan terpaksa, Asger mengatakan bahwa Oliver telah tiada. Mendengar hal itu, Iben merasa sangat terpukul karena ia telah sadar bahwa Oliver tiada karena perbuatannya sendiri. Karena Iben merupakan orang dalam gangguan jiwa dan merasa putus asa. Ia mencoba untuk membunuh dirinya dengan melompat dari jembatan. Asger yang mengetahui hal itu langsung meminta anggota polisi untuk segera mendatangi Iben ke jembatan yang telah dikonfirmasinya. Di sisi lain, Iben terus menangis dan mengatakan bahwa dirinya adalah pembunuh. Untuk menenangkan Iben, Asger mengajak Iben untuk bercerita dan Asger menceritakan kisahnya yang telah menembak seorang gadis remaja tanpa sengaja. Asger mencoba mengatakan kepada Iben bahwa yang dilakukan Iben itu adalah kecelakaan. Ia juga mengatakan bahwa Matilda dan Michael sangat mencintai Iben dan kini mereka sedang menunggu Iben pulang. Namun Iben malah tambah menangis mendengar hal itu. Kini Iben mengatakan bahwa petugas telah tiba. Asger meminta Iben untuk ikut dengan petugas dan kembali pulang bersama Matilda. Namun belum sempat Iben menjawab, teleponnya tiba-tiba terputus. Asger mencoba menghubungi Iben berkali-kali, namun tidak ada jawaban dari wanita itu. Asger terlihat sangat frustasi. Ia lalu mencoba menghubungi anggota yang di lokasi Iben untuk memberitahu bahwa sepertinya mereka terlambat. Namun petugas di sana mengatakan bahwa mereka berhasil mendapatkan Iben. Wanita itu pun selamat. Ini benar-benar malam yang berat untuk Asger. Ia langsung melepas alat komunikasinya dan berjalan pelan keluar dari ruangan. Dengan begitu, film pun tamat. Diangkat berdasarkan kisah nyata, menceritakan kisah hidup pria Inggris bernama Robin Cavendish dengan kehidupan sempurnanya. Hidupnya makin lengkap saat ia bertemu dengan wanita bernama Diana Blacker. Ia memutuskan menikah dengan pujaan hatinya itu. Tahun 1958, pasangan pengantin baru tersebut pindah ke Kenya, Afrika. Tempat Robin bekerja sebagai makelar teh. Mereka juga ditemani oleh kerabat juga rekannya di sana. Negara nyaman dengan suasana alam yang tenang. Beberapa lama di sana, Diana memberikan kabar bahagia bahwa ia sedang hamil. Tahun 1959 di Kedutaan Inggris. Setelah Robin bermain tenis bersama saudaranya Colin, Robin terjatuh. Tapi ia berkata hanya kelelahan saja. Malam harinya, saat menginap di sana, Robin mendatangi Colin karena badannya terasa sakit semua. Singkatnya, ia dibawa ke rumah sakit. Di sana, Robin tak bisa menggerakkan leher hingga kakinya. Ia juga kesulitan untuk bernafas. Keesokan harinya, ketika Diana menjenguknya, Robin sudah dipasangi alat pernapasan atau respirator untuk membantu pernapasannya. Kondisinya membuat Robin sulit bicara. Dokter menjelaskan kepada istri Robin bahwa Robin sedang diserang virus polio sehingga membuatnya lumpuh. Robin bahkan divonis hidupnya hanya beberapa bulan saja. Diana tak menyerah dengan keadaan suaminya, apalagi anak mereka telah lahir. Di tahun selanjutnya, Robin dipindahkan ke rumah sakit ternama. Seorang dokter bernama Kumar menjelaskan kepada Diana bahwa suaminya sedang depresi dan tak mau bertemu dengannya. Robin bahkan tak punya semangat hidup lagi. Mengetahui hal itu, Diana tak menyerah dengan keadaan Robin. Walaupun ia sempat kecewa karena Robin tak sanggup melihat putra mereka yang telah diberi nama Jonathan. Diana sedih dengan keputusasaan Robin. Bahkan seorang pemuka agama pun tak mampu menyemangatinya. Ditambah, pasien penderita disabilitas di sebelahnya bernama Rocky mengatakan bahwa mereka tak akan punya hidup panjang. It's very clever of you to get him to say anything at all. Well, what he said was, let me die.
Keesokan harinya, ketika Diana menjenguknya, Robin mengatakan bahwa ia tak berguna dan tak ingin hidup lagi. Namun Diana berkata akan merawat Robin karena Diana mencintainya. Karena mendapat semangat dari Diana, Robin kemudian meminta agar ia dibawa keluar dari rumah sakit itu. Dokter berkata kepada Diana bahwa itu tak mungkin dilakukan, karena tak ada pasien dengan penyakit seperti Robin bisa bertahan di luar rumah sakit. Alasannya, jika respirator itu mati 2 menit saja, maka Robin akan meninggal. Come on, there must be something I can do to make things more bearable. Get me out of here. Keesokan harinya, Diana membeli sebuah rumah dari seorang pak tua. Setelahnya, Diana menjenguk Robin. Ia mulai belajar memakaikan respirator kepadanya. Saat itu, Dr. Kumar berkata bahwa mesin itu bisa Diana bawa ke rumahnya dan hanya perlu menyambungkannya ke listrik. Robin sangat ingin keluar dari rumah sakit, walau resikonya sangat fatal. Sebelum pulang, Rocky sempat bertaruh kepada Robin untuk 5 pounds jika Robin bisa bertahan di luar sana. Do you have any idea of the risks? Yes, I do. The risk is that he might die. Suatu hari, Dr. Kumar membantu pengeluaran Robin dari rumah sakit secara diam-diam. Walau sempat ketahuan, tapi akhirnya lolos karena Robin mengancam akan melapor polisi jika ia tetap dipaksa berada di rumah sakit. Singkatnya, dibantu saudaranya, Robin dibawa ke kediaman mereka untuk memulai kehidupan barunya. Itu adalah pertama kalinya Robin menghirup udara segar setelah sekian lama di rumah sakit. Sebuah alat pernapasan manual juga sudah disiapkan. You're right, darling. Yes, I think I am. Esoknya terjadilah sebuah insiden di mana anjing milik mereka tak sengaja membuat kabel respirator Robin tercabut. Hal itu membuat pernapasan Robin terhenti beberapa detik. Untung saja istrinya masuk ke kamar dan sadar akan hal itu. Robin pun masih selamat. That was interesting. Malam di ulang tahun Jonathan, Diana mengadakan pesta di rumah mereka bersama kerabat dan rekan mereka. Robin sangat beruntung memiliki keluarga baik yang menerima kekurangannya seperti halnya istrinya. Malam itu, mereka lewati dengan senda gurau. Ia menyarankan agar dirinya diberikan lonceng untuk berkomunikasi. Esoknya, Robin mulai menggunakan lonceng untuk memanggil istrinya. Hari itu ia mulai mendapatkan ide ketika melihat kereta dorong putranya. Ia meminta bantuan Teddy Hall, seorang profesor dari Oxford University, untuk merancang sebuah kursi roda dilengkapi respirator supaya bisa membantu mobilitas Robin kemana-mana. Berkat kursi roda rancangan Teddy Hall itu, Robin mulai bisa berkeliling di perkarangan rumahnya. Teddy dipuji jenius karena inovasinya. Beberapa hari selanjutnya, Robin bersama istrinya mendatangi Dr. Kumar di rumah sakit untuk membuktikan bahwa ia masih bisa bertahan hidup. Saat itu, Robin mulai berpikir untuk membantu penderita disabilitas lainnya. Pada tahun 1965, Diana tetap merawat suaminya, tak peduli bagaimana orang-orang menyuruhnya meninggalkan Robin karena kekurangannya. Malam itu, Jonathan mengajak ayahnya pergi ke Afrika setelah melihat album kenangan ayah dan ibunya di sana. Karena semangat, Jonathan kecil berkata bahwa ia bisa mendorong ayahnya selama perjalanan. Beberapa hari selanjutnya, Robin benar-benar bisa melakukan perjalanan jauh dibantu kerabat mereka bernama Bagus. 5 tahun kemudian, mereka mengadakan pesta di rumahnya. Robin membuat kagum orang di sana karena semangat hidup Robin di tengah keterbatasannya. Diana tampak didekati oleh pria bernama Rory yang ditinggalkan istrinya. Malamnya, Robin berkata kepada istrinya bahwa ia rela jika Diana bersama pria itu, karena ia tak bisa memberi Diana kesenangan sebagai seorang suami. Namun Diana berkata ia akan setia merawat Robin. So sweet ya. Robin pergi ke Spanyol bersama keluarganya pada tahun 1971 ditemani Bagus. Saat di mobil, Bagus salah mencolokkan kabel kursi milik Robin. Hal itu membuat kursi Robin menjadi rusak. Karena insiden itu, Robin jadi menggunakan alat pernapasan manual karena mereka tak bisa memperbaikinya. Bagus meminta bantuan penduduk setempat untuk mencari telepon umum agar ia bisa menelpon Teddy Hall. Sambil menunggu Teddy, mereka bertemu dengan penduduk setempat dan berpesta di sana.
Esok harinya, Teddy telah datang dari Inggris, dan kursi Robin berhasil diperbaiki. Mereka lalu bertemu dengan Direktur Yayasan Penelitian Disabilitas bernama Dr. Boy. Teddy mengenalkan inovasi kursi untuk penderita disabilitasnya kepada Dr. Boy, yang mana dengan kursi itu, Robin telah bisa bertahan 11 tahun lamanya. Dr. Boy tertarik untuk mencetak banyak kursi seperti itu. Diana bersama Robin kemudian mendatangi investor untuk mendanai produksi kursi itu. Sampai menemui investor bernama Nyonya Janet. Ia setuju untuk mendanai mereka. Singkatnya, kursi untuk penderita disabilitas berhasil dibuat. Keinginan Robin untuk membantu mereka akhirnya tercapai. Dr. Boy menjelaskan di hadapan media bahwa penderita disabilitas sangat terbantu dengan kursi buatannya. Selanjutnya, mereka lalu datang ke konferensi penderita disabilitas pada tahun 1973 di Jerman. Mereka juga mendatangi direktur penanganan beberapa pasien penderita disabilitas. Di sana, pasiennya hanya berada di ruangan, bak di penjara. Sang direktur malah tak setuju dengan inovasi Robin karena merasa terlalu beresiko. Saat konferensi, Dr. Boy menyinggung penderita disabilitas yang tak bisa hadir di sana. Berbeda halnya dengan Robin. Ia bisa bergabung bersama mereka dengan kursinya. Robin kemudian berbicara. Ia mengatakan bahwa penderita disabilitas tak seharusnya dikekang bak di penjara, seperti diasingkan dari masyarakat. Karena lebih baik penderita disabilitas berbaur seperti manusia lainnya. Ia adalah bukti bahwa penderita disabilitas dapat melakukan hal itu dengan bantuan orang terdekatnya. Awalnya ia tak ingin hidup, namun karena semangat dari istrinya untuk merawatnya, ia jadi memiliki semangat hidup. Penyampaian kata-kata itu mendapat tepuk tangan dari peserta konferensi. You tell your disabled patients that they too can truly live. Tahun 1981, kondisi Robin mulai memburuk. Lapisan paru-parunya mengalami iritasi disebabkan respirator, menyebabkan ia mengalami pendarahan parah. Keadaan itu membuat istri dan putranya prihatin. Beberapa hari selanjutnya, Robin memberikan kata-kata terakhir untuk mereka, bahwa ia akan mengakhiri hidupnya. Awalnya Diana menolak keputusan suaminya itu. Terlebih, ia telah berjuang merawatnya selama ini. Namun akhirnya Diana menyetujui keinginan suaminya itu. Robin mengatur sebuah rencana untuk mengakhiri hidupnya bersama Dr. Boy. We must buck him up. Make him see how much his friends need him. Sebelum itu, Robin terlebih dahulu mengadakan pesta perpisahannya bersama keluarga juga rekan-rekannya. Pesta itu berlangsung dengan kebahagiaan. Di sana, Rocky memberikan uang taruhan 5 pounds-nya kepada Robin. Saudara Diana kemudian menyanyikan lagu perpisahan untuk Robin. Tentu saja, mereka memiliki kesedihan akan kepergian Robin seperti yang lainnya. Just like the last time. Not waiting for your friends. Sementara Colin ketika menemui Robin, ia mengatakan bahwa termotivasi dengan keinginan Robin dalam bertahan hidup lebih lama. Ia cukup sedih akan kehilangan saudaranya itu. Malamnya, Robin mengatakan kepada Diana bagaimana ia mencintainya. Faktanya, Diana juga begitu. Esok siangnya, Robin menelpon Dr. Boy mengatur waktu untuk mengakhiri hidupnya, yaitu pukul 11.30. Sebelum itu, ia menyuruh istri bersama putranya keluar agar mereka tidak tertuduh pidana atas rencana itu. Mereka disuruh kembali pukul 12. Saat pukul 12, Dr. Boy pun telah selesai melakukan rencananya bersama Robin. Saat Diana bersama putranya kembali, Robin sudah di akhir nafasnya. Istri dan putranya yang kini telah remaja kemudian mengucapkan salam perpisahan. Diana senang karena fakta bahwa suaminya telah berjuang melawan penyakit kelumpuhannya selama ini. Tak berapa lama, Robin menghembuskan nafas terakhirnya. Pada akhirnya, pasangan ini harus berpisah setelah bersama-sama menolak takluk melawan penyakit kelumpuhan Robin dengan kesetiaan Diana merawat suaminya itu. Diketahui Robin Cavendish tercatat dalam sejarah sebagai salah satu penyandang disabilitas yang hidupnya paling panjang di Britania Raya. Sementara kursi rancangan Robin bersama Teddy Hall berhasil mengubah kehidupan ribuan pasien penderita disabilitas. Yap, dengan begitu cerita pun tamat.
Film montage ini memiliki alur maju mundur. Jadi, untuk lebih mudah memahaminya, kita mulai dulu dari kejadian 15 tahun lalu, yang nantinya itu akan jadi sumber dari semua permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Oke, mari kita mulai ceritanya. Pada 15 tahun yang lalu, di kesunyian malam, dengan hujan deras, ada seseorang membobol sebuah mobil yang sedang melintas. Kejadian tersebut diketahui oleh kurir pizza yang saat itu sedang bekerja. Selanjutnya, mobil hasil rampasan tersebut digunakan oleh pelaku untuk kegiatan kriminal. Keesokan paginya, mobil itu terlihat sedang berencana untuk menculik anak-anak yang baru pulang sekolah. Saat itu, satu anak yang menjadi targetnya berhasil kabur dan selamat. Hingga pada suatu malam, si pelaku berhasil mendapat mangsa baru, yaitu seorang anak perempuan. Ia mengikat anak tersebut menggunakan lakban serta menutup kepalanya dengan kain, lalu dimasukkan ke sebuah peti kecil. Si ibu dari anak yang diculik tersebut bernama Ha-kyung. Ia mendapat telepon dari si penculik bahwa anaknya dalam keadaan sehat. Sebagai bukti, ia meletakkan sebuah foto si anak di dalam truk sampah yang sedang lewat. Foto tersebut memperlihatkan anaknya sedang berada di samping televisi. Itu menandakan bahwa si anak masih hidup. Lalu si penculik meminta Ha-kyung untuk menyiapkan uang sejumlah 50 juta dolar agar anaknya bisa kembali. Uang tersebut nantinya harus diletakkan di dalam tas tentara, kemudian meletakkan tas tersebut di stasiun Yunsang, yang merupakan stasiun tempat transit para tentara. Pada hari yang telah dijanjikan, semua polisi telah siap siaga di tempat dan posisinya masing-masing, guna untuk menangkap si penculik tersebut. Sementara di sisi lain, si penculik telah siap dengan menggunakan baju tentara dan memasukkan kertas ke dalam tas yang nantinya akan ia ganti dengan tas yang berisi uang. Hingga akhirnya, kereta pun tiba. Para tentara langsung keluar dan memadati stasiun, hingga tas yang diletakkan Ha-kyung tidak terlihat lagi. Ketika dicek, ternyata tas tersebut telah ditukar dan penculik berhasil kabur. Di kantor, kepala kepolisian datang dan marah-marah karena polisi dan detektif telah mengeluarkan uang kas sebesar 50 juta dolar. Padahal sebenarnya uang tersebut ada di rumah Ha-kyung dan uang yang diberikan kepada si penculik tadi adalah uang palsu. Karena kepala kepolisian sedang marah, semua anggota yang sedang menyelidiki kasus tersebut datang ke kantor dan meninggalkan Ha-kyung sendirian di rumahnya bersama sebuah alat perekam. Detektif Ho yang menangani kasus tersebut kemudian pergi meninggalkan kantor menuju ke rumah Ha-kyung. Tetapi rumahnya telah kosong dan hanya ada sebuah rekaman yang sedang terputar, yakni suara Ha-kyung yang sedang nelpon dengan si penculik. Ha-kyung disuruh untuk membawa uang yang asli dan datang sendiri ke tempat yang telah ditentukan oleh si penculik. Karena ingin anaknya selamat, Ha-kyung pun menurut dan segera pergi. Mendengar isi rekaman tersebut, Detektif Ho pun segera menyusul Ha-kyung. Sesampainya di tempat tujuan, Ha-kyung disuruh untuk mematikan mobilnya dan menutup kepalanya menggunakan plastik hitam. Saat itulah, Detektif Ho datang dan melihat tubuh si anak terjatuh dari atas bukit. Lalu, Detektif Ho yang mencoba menghindar malah kecelakaan. Ha-kyung yang mendengar keributan itu membuka penutup kepalanya dan mendekat dengan anaknya yang ternyata sudah tidak bernyawa. Ketika Ha-kyung panik melihat kondisi anaknya, si penculik masuk ke mobil Ha-kyung dan mengambil uang tersebut. Detektif Ho yang melihat hal itu tidak bisa melakukan apa-apa karena badannya terjepit oleh mobil. Dan akhirnya si penculik tersebut berhasil kabur membawa uang 50 juta dolar. Sementara Ha-kyung hanya bisa menangis histeris karena anak kesayangannya telah tiada. Itulah kisah lengkap tentang kejadian 15 tahun yang lalu. Sebenarnya ini adalah potongan dari adegan-adegan yang muncul di tengah-tengah film. Tapi supaya lebih mudah memahaminya, kita bahas di bagian awal. Lanjut. Kembali ke masa sekarang, 15 tahun kemudian setelah kejadian penculikan tersebut, Detektif Ho bersama rekannya dari kepolisian mendatangi rumah Ha-kyung, seorang janda yang kini tinggal sendiri. Maksud kedatangan Detektif Ho adalah untuk memberitahu bahwa kasus tentang penculikan anak dari Ha-kyung 2 minggu lagi akan ditutup karena kasus tersebut sudah kadaluarsa dan kepolisian terpaksa berhenti melakukan penyelidikan. Namun Ha-kyung tak terima kasusnya ditutup begitu saja. Karena selama 15 tahun ini, ia masih belum bisa mengikhlaskan kepergian sang anak tercinta.
Apalagi si detektif sudah berjanji bahwa ia akan menemukan si penculik tersebut. Tetapi apa boleh buat, penyelidikan si detektif menemukan jalan buntu. Akhirnya ia dan rekannya pun pulang. 5 hari sebelum kasus ditutup, Detektif Ho kembali mendatangi tempat kejadian penculikan. Sesampainya di lokasi tersebut, Detektif Ho menemukan satu tangkai bunga mawar putih yang masih kelihatan segar. Itu menandakan bahwa ada seseorang yang baru saja datang ke tempat tersebut. Ia lalu menelpon Ha Kyung, dan ternyata bukan Ha Kyung yang meletakkan bunga mawar putih tersebut. Detektif Ho langsung melihat sekitar, dan ternyata terdapat sebuah kamera CCTV. Lalu ia mengecek rekaman CCTV dan melihat ada seseorang yang diduga pelaku penculikan datang pada malam hari dan meletakkan bunga mawar itu. Tetapi karena kamera CCTV kurang jelas menampilkan wajah si pelaku, Detektif Ho dan rekannya terpaksa harus mencari petunjuk lain dengan menyusuri bukit yang ada di sebelah jalan tersebut. Benar saja, mereka menemukan jejak ban mobil. Lalu dengan bukti yang ada dan dalam waktu yang tinggal 4 hari, Detektif Ho kembali melanjutkan penyelidikan. Mereka mulai dengan melacak semua kamera CCTV yang ada di sepanjang jalan tersebut, mengamati jalur yang dilalui oleh mobil yang melintas dan menghubungi semua mobil yang melewati jalan tersebut pada malam hari untuk mendapatkan rekaman CCTV yang ada di tiap mobil. Akhirnya, mereka mendapatkan petunjuk mobil yang diduga adalah mobil si penculik. Tetapi sayangnya mobil tersebut tidak memiliki plat nomor dan ciri khususnya hanya terdapat sebuah stiker yang menempel di kaca depan. Untuk memudahkan pencarian, Detektif Ho menggambar jejak ban mobil yang kemarin mereka dapatkan. Singkat cerita, jelang beberapa jam kasus akan kadaluarsa, detektif menemukan sebuah mobil dengan stiker yang sama di sebuah pasar. Lalu, Detektif Ho mencocokkan ban mobil itu dengan gambar yang ia bawa. Dan benar saja, mobil tersebut adalah mobil yang selama ini mereka cari. Si pelaku yang menggunakan pakaian serba hitam dan payung hitam melihat Detektif Ho dari kejauhan. Ia pun langsung kabur. Merasa ada yang janggal dari orang serba hitam tersebut, Detektif Ho pun mencoba untuk mengejarnya. Sampai pada sebuah restoran, si pelaku tadi berpura-pura menjadi pelanggan yang sedang membaca koran. Detektif Ho perlahan mulai mendekatinya. Tetapi rekan si detektif datang hingga memberikan celah kepada si pelaku untuk kabur. Karena situasi pasar saat itu sedang ramai dan hujan deras, membuat Detektif Ho tidak dapat mengejar si pelaku dan hanya mendapati plat nomor yang digunakannya. Pada malam harinya, Ha Kyung menjumpai si detektif dan kembali memohon untuk menyelidiki kasus anaknya. Tetapi karena kasus akan berakhir 2 jam lagi, Detektif Ho pun meminta Ha Kyung untuk melupakan dan mengikhlaskan semuanya. Lanjut, Detektif Ho pun membakar semua data dan petunjuk yang telah ia kumpulkan selama 15 tahun. Saat itu, Ha Kyung menelpon dan meminta nama-nama kontak sebagai permintaan terakhirnya. Namun, permintaan tersebut tidak digubris oleh Detektif Ho. Beberapa minggu kemudian, ada seorang kakek yang mengajak cucunya bermain di taman depan rumah. Kakek tersebut bernama Kakek Han. Di saat sedang mengawasi si cucu, ia mendengar ada telepon masuk dan membuatnya kembali ke rumah dengan meninggalkan cucunya bermain sendirian. Tetapi saat diangkat, telepon tersebut malah terputus. Di saat Kakek Han hendak melihat cucunya dari jendela, telepon kembali berdering dan terdengar suara cucunya berteriak. Dengan segera, Kakek Han melihat cucunya ke taman. Dan benar saja, si cucu sudah tidak ada lagi di taman itu. Polisi mulai mendatangi rumah si kakek guna untuk melakukan penyelidikan. Mereka merasa bahwa si pelaku masih berada di sekitar, jadi mereka memutuskan untuk memasang kamera CCTV dan melakukan pengintaian. Sementara Kakek Han disuruh untuk duduk di taman agar bisa melihat aktivitas yang mencurigakan di sana. Tak lama kemudian, si kakek mendengar ada suara telepon dari semak-semak. Dan saat diangkat, ternyata itu adalah si penculik yang mengatakan bahwa cucunya ada bersama dengan si penculik. Kakek Han melambaikan tangan ke kamera guna memberi kode kepada para polisi. Tetapi para polisi malah sibuk berkumpul mengatur strategi ke depannya. Beberapa menit kemudian, si penculik menelpon lagi ke telepon rumah.
Dan dengan sigap, polisi merekam semua percakapan itu. Si penculik mengatakan agar si ibu tidak melapor kepada polisi. Lalu ia meminta si ibu untuk menyiapkan uang sebesar $50.000. Si ibu meminta bukti bahwa anaknya masih hidup. Tapi telepon segera ditutup oleh si penculik dan si ibu pun pingsan. Ketua penyelidikan pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil kakek Han kembali ke rumah. Tetapi si kakek sudah tidak ada lagi di taman. Di saat anggota polisi itu menelpon, ternyata ponsel si kakek terletak di ayunan taman tersebut. Beberapa menit kemudian, telepon kembali berdering. Tetapi karena si ibu masih pingsan, akhirnya tidak ada yang menjawab telepon tersebut. Dan di saat itu juga keberadaan si penculik terdeteksi. Ternyata si penculik menelpon menggunakan telepon umum di tempat terpencil. Dan ia meninggalkan sebuah puntung rokok dengan sehelai rambut yang menjadi barang bukti pertama bagi kepolisian. Lalu detektif Kang yang merupakan salah satu detektif dari kepolisian diperintahkan untuk menangani kasus ini. Sementara di rumah, si ibu yang baru saja sadar mendapatkan telepon lagi dari si penculik yang mengatakan bahwa ia meletakkan foto si anak di dalam truk sampah yang menjadi bukti bahwa si anak masih dalam keadaan sehat. Si ibu pun segera menghentikan truk sampah yang melintas dan mendapati foto anaknya di samping televisi. Jadi, kasus penculikan ini sama persis dengan kasus penculikan yang terjadi 15 tahun yang lalu. Detektif Kang berusaha mencari dokumen tentang kasus yang serupa, tetapi ia hanya mendapati sebuah sketsa wajah si penculik. Mau tak mau, Detektif Kang harus menemui Detektif Ho guna untuk mendapatkan informasi tambahan. Singkat cerita, Detektif Kang mendatangi rumah Detektif Ho dan ia menjelaskan bahwa kasus yang sedang ia tangani sama dengan kasus yang ditangani oleh Detektif Ho dulu. Untung saja Detektif Ho berhasil menyelamatkan berkas-berkas yang dulu sempat ingin dibakarnya. Dari berkas-berkas tersebut, Detektif Kang kembali mendapatkan petunjuk. Karena pola penculikan yang sama, Detektif Ho mengetahui bahwa selanjutnya pelaku akan meminta uang sebesar $50.000 yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tas tentara dan diletakkan di stasiun. Benar saja, di rumah si ibu telah mendapatkan kiriman tas tentara yang kemudian si penculik menyuruh untuk memasukkan uangnya ke sana dan meletakkannya ke stasiun. Detektif Ho bersama Detektif Kang segera menuju stasiun dan di dalam perjalanan Detektif Oh menceritakan semua yang terjadi pada penculikan yang ia tangani dulu. Lalu kedua detektif ini menaiki sebuah kereta yang tujuannya ke stasiun Yunsang. Di dalam kereta tersebut mereka mulai memeriksa orang-orang yang terlihat mencurigakan. Sementara di tempat tujuan, para polisi telah siap siaga di posisinya masing-masing. Si ibu pun meletakkan tasnya, dan tak lama kemudian kereta tiba. Lalu para tentara keluar dari kereta, dan tanpa disadari ternyata tas tersebut telah diambil alih oleh si pelaku. Dengan segera polisi menyegel stasiun dan orang-orang tidak ada yang boleh keluar. Tetapi di luar dugaan, si pelaku ini tidak menggunakan jalan umum. Ia malah masuk ke lorong kereta dan mengeluarkan alat pelacak yang berada di dalam tas berisi uang tersebut. Tak sengaja, kedua detektif melihat si pelaku sedang melarikan diri dan mereka dengan segera mengejarnya. Di sini si penculik masuk ke dalam gerbong kereta yang kosong dan ia hampir saja tertangkap oleh Detektif Kang. Namun ia kembali berhasil kabur. Ketika ia hendak melemparkan tasnya keluar dari balik pagar, ia berhasil ditangkap oleh Detektif Ho, yang ternyata si penculik adalah kakek Han. Di kantor polisi, kakek Han memberikan penjelasan bahwa ia adalah korban. Jadi dulu saat mengamati di taman, kakek Han mendapat telepon dari si penculik yang menyuruhnya untuk datang ke sebuah tempat. Sesampainya di lokasi, kakek Han mendengar suara cucunya dari dalam gudang. Tetapi saat ia masuk, ternyata itu hanyalah sebuah rekaman. Dan setelah itu, gudang pun terkunci dari luar. Hingga pada suatu hari, kakek Han akhirnya dibebaskan. Dan saat kembali ke mobil, ia mendapati kertas dari si penculik yang memerintahkan si kakek agar memakai baju tentara dan mengambil tas uang yang ada di stasiun. Jika si kakek tidak melakukan perintah tersebut, maka cucunya akan mati. Di ruang interogasi, kakek Han ditawari rokok oleh Detektif Kang. Polisi yang mengamati interogasi itu dari luar melihat ada kejanggalan. Karena dari cara kakek Han mematikan rokoknya itu sama persis dengan rokok yang mereka temukan di telepon umum pada awal penyelidikan. Lalu mereka menggeledah rumah kakek Han dan mendapati bahwa dinding beserta televisi di rumah si kakek sama dengan foto yang dikirim pelaku melalui truk sampah.
Sementara itu, anak kakek Han juga mengatakan bahwa pada awal penculikan si kakek menunda untuk melapor ke polisi dengan alasan itu akan merepotkan. Lalu dengan bukti-bukti yang ada, baik itu hasil DNA dari rambut juga rokok yang ditemukan, sama dengan DNA si kakek, maka kepolisian memutuskan bahwa kakek Han adalah pelaku penculikan. Sementara itu, Detektif Ho kembali membaca berkas-berkas kasus tersebut. Ia merasa bahwa si kakek Han mungkin memang bukan pelakunya, karena semua terlihat sudah terencana untuk menjerumuskan kakek Han. Detektif Ho kembali mengatakan bagaimana jika sebenarnya semua yang dikatakan kakek Han benar dan penculik yang asli menunggu tas di balik pagar. Namun, Detektif Kang malah mengatakan bahwa Detektif Ho hanya iri karena dulu ia tidak dapat menuntaskan kasusnya. Sebelum lanjut, mari kita flashback ke Ha Kyung yang merupakan ibu dari korban penculikan 15 tahun yang lalu. Jadi, saat kasus anaknya ditutup oleh kepolisian, Ha Kyung mencoba untuk mencari sendiri mengenai pelaku penculikan anaknya. Ia menemukan payung yang ditinggalkan penculik di sebuah restoran. Ternyata, payung itu adalah souvenir untuk semua klien VVIP di salah satu perusahaan Korea. Ha Kyung mendatangi perusahaan tersebut dan menyogok salah satu karyawan perusahaan agar memberikannya data mengenai klien VVIP mereka. Setelah mendapatkan data itu, Ha Kyung mengecek satu persatu, tetapi ada beberapa identitas yang tidak jelas informasinya. Untuk itulah, Ha Kyung dulu menelpon Detektif Ho meminta nama-nama kontak sebagai permintaan terakhirnya, tetapi hal itu tidak digubris oleh Detektif Ho. Karena tidak mendapat jawaban dari Detektif Ho, Ha Kyung pun mencoba untuk melakukan penyelidikan sendirian. Dan hari selanjutnya, Ha Kyung mendatangi sebuah rumah tidak berpenghuni yang alamatnya tertulis pada data klien VVIP tersebut. Ha Kyung masuk ke rumah itu dan mengecek beberapa hal. Ia juga sempat mencocokkan sketsa gambar wajah pelaku dengan album foto yang ada di rumah itu. Kemudian ia melihat kalender yang ternyata tanggal kejadian penculikan selalu diberi tanda hingga kasus itu kadaluarsa. Jadi Ha Kyung yakin bahwa ini adalah rumah dari si pelaku penculikan anaknya. Tetapi Ha Kyung hanya bisa menangis. Ternyata si pelaku berada di depan rumah itu. Lalu Ha Kyung pun mendekat dan berniat untuk membunuh si pelaku. Kembali ke masa sekarang, Detektif Ho yang masih dalam keraguan mencoba untuk mendatangi sendiri rumah kakek Han. Ia menemukan sebuah kaset rekaman di sana. Ia lalu mendatangi sebuah tempat analisis rekaman suara untuk membantunya memutar rekaman suara yang ditemukannya. 범인은 피해자한테 전화를 걸고 나서 전화기 지문을 죄다 닦아냈어. Sementara di sisi lain, kakek Han yang ditetapkan sebagai tersangka mengaku ke media bahwa ia hanya dijebak dan dipaksa oleh kepolisian. Lalu, Detektif Ho juga mengatakan bahwa si kakek memang dijebak, tetapi kepolisian tidak mau percaya dengan alasan tersebut karena Detektif Ho tidak dapat menyelesaikan kasusnya 15 tahun yang lalu. Tak menyerah, Detektif Ho kemudian bertanya kalau memang si kakek adalah pelakunya, lalu kemana si cucu tersebut? Pihak kepolisian mengatakan mungkin saja si cucu telah dibunuh di daerah terpencil. Pada saat Detektif Ho datang kembali ke tempat analisis rekaman guna untuk mencocokkan rekaman kasus yang lama dengan rekaman kasus yang baru, ternyata setelah diperiksa rekaman suaranya 100% sama. Tetapi yang membingungkan, orang yang menganalisa ini malah mengatakan bahwa rekaman pada kasus 15 tahun yang lalu digunakan lagi pada kasus yang sekarang. Akhirnya, Detektif Ho mengetahui bahwa polisi menemukan pelaku yang salah sekaligus pelaku yang benar. Nah, rupanya penculik dari cucu kakek Han pada masa sekarang adalah Ha Kyung. Jadi, pada saat Ha Kyung mencari data tentang si pelaku penculik anaknya, ia mendapati rumah si kakek yang ternyata penculik pada kasus 15 tahun yang lalu. Kakek Han adalah pelakunya. Ia melihat kakek Han bersama dengan anak dan cucunya hidup bahagia, sementara ia sendiri harus menderita. Lalu, Ha Kyung mengurungkan niatnya untuk membunuh kakek Han. Ia menyusun rencana untuk menculik cucu kakek Han, dan membuatnya sama persis dengan penculikan yang dilakukan si kakek dulu. Detektif Ho yang sudah mengetahui semua fakta tersebut langsung mendatangi rumah Ha Kyung. Benar saja, ia melihat Ha Kyung sedang merawat cucu kakek Han. Saat itu mereka sempat berdebat, tetapi Detektif Ho bernegosiasi kepada Ha Kyung untuk melepaskan si anak dengan syarat si kakek akan dipenjara dengan hukuman setimpal dan hidup menderita. Lalu akhirnya Ha Kyung pun menyetujui kesepakatan tersebut dan anak itu kemudian dibawa oleh Detektif Ho.
Setelahnya, Detektif Ho menemui kakek Han dan menanyakan mengapa si kakek melakukan penculikan. Tetapi si kakek ini tetap mengelak hingga akhirnya Detektif Ho mengeluarkan sketsa wajahnya dan membuat si kakek terdiam. Si kakek berkata jujur bahwa pada saat itu ia melakukan penculikan karena membutuhkan uang untuk anaknya yang sedang operasi kelainan jantung. Detektif Ho mengingatkan kembali mengapa si anak bisa sampai tewas. Kakek Han pun bercerita bahwa pada malam itu ia berniat untuk mengembalikan si anak dan mengambil uang tebusan. Tetapi si anak ini malah melawan dan berhasil lolos. Namun karena selalu dikejar, akhirnya si anak ini terpeleset dan terjatuh dari tebing. Di saat itulah Detektif Ho datang dan melihat tubuh si anak melayang. Lalu Detektif Ho bertanya perihal bunga mawar putih yang ia letakkan di tempat kejadian. Apakah bentuk penghormatan, pengampunan, atau perayaan? Karena selama 15 tahun kasusnya tidak terungkap oleh kepolisian. Tetapi kakek Han malah menjawab, jika Detektif Ho berada di posisinya yang merawat anak di ujung ambang kematian, maka Detektif Ho pasti akan melakukan apapun. Jadi di sini si kakek tetap tidak merasa bersalah dan malah membenarkan perbuatannya atas dasar untuk menyelamatkan kehidupan anaknya. Tidak mau semakin kesal dengan jawaban konyol si kakek, Detektif Ho pun melakukan sebuah kesepakatan, di mana kakek Han akan mengaku sebagai penculik cucunya, dan dengan begitu cucunya akan balik dengan selamat. Detektif Ho kemudian menyodorkan sebuah buku dengan kalimat pengakuan yang nanti akan dibaca si kakek. Si kakek akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dan cucunya dikembalikan kepada ibunya. Jadi, kasus penculikan masa sekarang dan 15 tahun yang lalu akhirnya terungkap. Sementara Ha Kyung mencoba berdamai dengan keadaan. Ia terlihat mengunjungi makam anaknya. Dengan begitu, film pun tamat.